Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ajeng Kusuma Dewi, Taruni Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta, Program Studi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan dari kelas A. Pada video kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan mengenai bahan tambahan pangan dan peraturannya yang ada di Indonesia. Bahan tambahan pangan sendiri merupakan bahan atau zat yang dicampurkan pada proses pengolahan makanan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Dan bahan tambahan pangan ini secara alami bukanlah merupakan bagian dari bahan baku pangan. Bahan tambahan pangan ini sering digunakan karena fungsi dan macamnya juga beragam. Ada yang bisa mengawetkan pangan, membentuk pangan, memberikan warna pada pangan, meningkatkan kualitas pangan, serta menghemat biaya produksi, memperbaiki tekstur, meningkatkan cita rasa, dan meningkatkan stabilitas pangan. Dengan fungsi dan macamnya yang beragam, maka BTP atau bahan tersebut dikatakan aman untuk digunakan jika telah memenuhi persyaratan uji dan evaluasi toksikologi, kemudian juga tidak membahayakan kesehatan konsumen, harus dipantau secara terus-menerus, dan penggunaannya dibatasi. Kemudian, bahan tambahan pangan yang tidak diperbolehkan adalah bahan yang dapat menyembunyikan cara pengolahan yang tidak baik, kemudian bahan yang dapat mengelabuhi konsumen, dan dapat menurunkan gizi dari makanan tersebut. Selanjutnya, bahan tambahan pangan yang diperbolehkan pun dibagi menjadi dua jenis, yaitu bahan tambahan pangan berjenis GRAS dan bahan tambahan pangan berjenis ADI. GRAS ini merupakan bahan tambahan pangan yang aman digunakan dan tidak berefek toksik, contohnya seperti glukosa. Sedangkan ADI merupakan bahan tambahan pangan yang harus ditetapkan batas penggunaannya setiap hari. Untuk mengetahui golongan yang diperbolehkan, kemudian batas ambang yang diperbolehkan juga, kita bisa langsung melihat SK Menteri Kesehatan RI nomor 722-Menkes-Per-9-88 mengenai bahan tambahan pangan. Golongan pertama yang akan dibahas adalah pewarna. Pewarna sendiri dapat memberikan kesan yang menarik bagi konsumen, kemudian dapat menyeragamkan warna makanan dan menstabilkan warna selama pengolahan, kemudian juga dapat mengatasi perubahan warna selama penyimpanan. Pewarna sendiri ada pewarna alami dan pewarna buatan yang diperbolehkan. Untuk pewarna alaminya seperti yang telah kita ketahui, seperti tumbuh-tumbuhan, kunyit, wortel, dan lain-lain. Sedangkan untuk pewarna buatannya ada tartazin, amaran, sunset yellow, dan brilliant. Untuk pewarna buatan yang tidak diperbolehkan adalah methanol yellow dan rhodamin B. Golongan kedua yang akan dibahas yaitu pemanis, seperti sakarin dan siklamat. Sakarin sendiri memiliki tingkat kemanisan 300 kali lebih manis daripada gula biasanya. Dan untuk batas maksimum penggunaannya 50-300 mg per kilogram per bahan. Untuk siklamat memiliki tingkat kemanisan 30-80 kali lebih manis daripada gula biasanya. Dan batas maksimum penggunaan siklamat adalah 500 mg sampai 3 gram per kilogram di bahan. Golongan yang keempat ada penyedap rasa, aroma, dan penguat rasa. Bahan yang diperbolehkan adalah vetsin, kemudian MSG, dan asam glutamat. Untuk golongan kelimanya ada pengemulsi, pemantap, dan pengental. Ini biasa digunakan untuk es krim, jelly, sirup, dan lain-lain. Dan untuk pengemulsi, pemantap, dan pengental ini memiliki banyak jenis, yaitu agar, alginat, dextrin, gelatin, gam, keragen, lecitin, CMC, pektin, dan pati asetat. Untuk golongan keenam ada antioksidan, yang fungsinya mencegah ketengikan atau oksidasi dari lemak. Contoh yang diperbolehkan adalah ascorbat, BHA, BHT, propil galat, tofektol. Dan untuk golongan ketujuh ada pengatur keasaman, yaitu asam laktat, aluminium, kalium, natrium sulfat, ada asam sitrat, kalium, dan natrium bikarbonat. Golongan ke-8 ada anti kempal, yang biasanya digunakan pada susu bubuk, tepung terigu, gula pasir, dan lain sebagainya. Anti kempal yang diperbolehkan adalah aluminium silikat, kalsium aluminium silikat, kalsium silikat, magnesium karbonat, magnesium oksida, dan magnesium silikat. Di golongan ke-9 ada pemutih dan pematang tepung.
Fungsinya untuk mempercepat proses pemutihan dan sekaligus pematangan pada tepung serta memperbaiki mutu hasil pemanggangan seperti pembuatan roti, cracker, biskuit, dan lain-lain. Untuk contoh bahan tambahan pangannya ada asam askorbat dan natrium steariol 2-laktat. Untuk golongan ke-10 ada pengeras, yang fungsinya adalah membuat makanan tetap keras selama proses penyimpanan maupun pengolahan. Contoh bahan tambahan pangan ini adalah kalsium glukonat, kalsium klorida, dan kalsium sulfat. Untuk golongan yang terakhir yaitu sekuentran. Bahan ini dapat mengikat ion logam, memantapkan warna dan tekstur makanan, kemudian mencegah perubahan warna, dan untuk produk kepiting kaleng, lemak, dan minyak makanan atau jamur udang beku yang ada di dalam kaleng. Contoh bahan tambahan pangan ini adalah asam fosfat, isopropil sitrat, eta, monokalium fosfat, dan natrium pirofosfat. Golongan-golongan yang disebutkan tadi merupakan bahan tambahan pangan yang dimasukkan secara langsung. Adapun BTP yang dimasukkan secara tidak langsung, seperti pada peralatan pengolahannya, kemudian bahan yang bersentuhan dengan pangan, seperti bahan pengemas, kemudian juga terkontaminasi dari bahan pembersihnya. Bahan tambahan yang saya sebutkan ini merupakan kebanyakan bahan kimia, dan di beberapa negara memiliki peraturan yang sangat ketat mengenai penggunaan bahan kimia karena dapat menyebabkan peninggalan residu pada makanan yang digunakan secara insidental. Sekian untuk video kali ini. Untuk lebih jelasnya kita dapat membuka Permenkes nomor 722/Menkes/Per/9/88 mengenai bahan tambahan pangan. Ada baiknya kita mengetahui peraturan di Indonesia mengenai bahan tambahan pangan ini, sehingga dalam membuat suatu olahan makanan kita dapat mengetahui batasan penggunaan bahan tambahan pangan.